Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Nah, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar PAI tentang kitab-kitab Allah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ya pengertian dari kitab-kitab Allah itu apa? Ayo, ada yang udah tahu belum kira-kira ya? Oh, pada belum tahu. Yuk kita bahas sama-sama. Kitab Allah. Yang pertama, kitab. Kitab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu katabah. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Sedangkan kitab Allah adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya yang berisi kumpulan wahyu-wahyu Allah. Nah, sampai sini udah paham belum kira-kira apa itu kitab dan apa itu kitab Allah? Sekarang, kitab-kitab Allah itu tahu nggak ya? Anak-anak semua, ternyata kitab-kitab Allah itu ada 4 macam loh. Yuk kita simak apa aja. Yang pertama itu ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, kemudian ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitabnya umat muslim. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita masuk ke yang pertama. Nah, masuk ke kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, selain itu, tahu nggak? Nabi Musa itu mendapatkan kitab Taurat di Bukit Tursina. Jadi kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Tursina. Selain itu, anak-anak tahu nggak? Nabi Musa itu harus berpuasa dulu loh selama 40 hari sebelum mendapatkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, lanjut ke kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur itu juga punya nama lain loh yang juga biasa disebut dengan Mazmur. Nah, selain itu, Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat merdu ketika Nabi Daud itu membacakan kitab Zabur tadi. Bahkan sampai seluruh makhluk itu pun bertasbih saking kagumnya melihat dan mendengar Nabi Daud itu membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu. Nah, sekarang masuk ke kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi anak-anak ada yang tahu nggak ya? Ternyata di dalam kitab Injil juga menerangkan loh bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan datang nantinya dan akan memberikan pencerahan, memberikan petunjuk kepada umat manusia. Tapi perlu diketahui ya, di sini kitab Injil yang asli loh. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang terakhir yaitu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyempurna bagi semua kitab yang telah ada. Seperti yang kita ketahui tadi kan ada kitab yang lain ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi kitab penyempurna bagi kitab-kitab yang lain. Jadi yang paling sempurna itu adalah kitab Al-Quran. Oke, selanjutnya, nah, ada sedikit pengetahuan loh. Ternyata Al-Quran itu yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Goa Hira. Jadi Al-Quran itu gak diturunkan secara langsung, tapi diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Dan surah yang pertama kali diturunkan tadi adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, tadi kan anak-anak udah tahu apa aja itu kitab-kitab Allah. Sekarang bagaimana ya cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Masih bingung? Yuk sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah itu apa sih?
Beriman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menurunkan kitab sucinya kepada Nabi dan Rasulnya. Selain itu, beriman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Lalu bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, dengan meyakini kebenaran kitab Allah. Kita harus yakin bahwa kitab Allah itu benar adanya. Yang kedua, kita bisa membaca Al-Quran sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, kita bisa mempelajari dan mendalami Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi kita pahami artinya, kita pahami maksudnya, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini udah paham semua ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.